Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita akan mempelajari masih tema 6 PPKN pertemuan ketiga, kewajiban dan hak dalam menjaga ketersediaan energi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, untuk menambah berkah, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan kewajiban saat bermain di lingkungan sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan kewajiban menjaga lingkungan tetap bersih. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan kewajiban dalam upaya mengurangi sampah. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan hak yang didapatkan saat melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam menghemat energi sebagai bagian dari pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, anak-anak, kita mulai ya belajarnya. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Semua orang memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Ya, jadi semua orang bertanggung jawab akan kebersihan dan keasrian lingkungannya. Nah, ketika anak-anak sedang bermain, apa saja ya yang perlu diperhatikan? Apa saja kewajibannya saat bermain? Yuk, kita sama-sama ya pelajari. Yang pertama, membereskan mainan setelah bermain. Setelah bermain, jangan langsung pulang, jangan langsung lari, tapi bereskan dulu mainannya supaya tidak acak-acakan ya. Yang kedua, ketika anak-anak bermain terutama dengan teman-teman, apalagi sambil makan-makan ya, maka anak-anak harus tetap menjaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya ya. Kemudian, yang ketiga, saat bermain anak-anak harus menghemat air atau tidak menghambur-hamburkan air ya. Jangan sampai anak-anak ketika bermain itu bermain air pakai selang kemudian disemprot-semprot, itu menghambur-hamburkan air. Tidak boleh ya. Nah, yang selanjutnya menjaga tanaman atau tidak merusak tanaman. Tempat anak-anak bermain, jika itu di halaman, mungkin banyak tanamannya, maka tanaman itu jangan sampai rusak. Ketika anak-anak bermain, dijaga bersama-sama ya, supaya tidak rusak. Nah, itu kewajiban anak-anak saat bermain di lingkungan sekitar. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tadi ketika anak-anak sedang bermain. Sekarang ketika anak-anak berada di lingkungan dimanapun, apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini kewajibannya. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, tidak merusak lingkungan. Ya, seperti tadi tanamannya jangan sampai rusak, pagarnya jangan dirusak atau mencoret-coret tembok. Yang ketiga, melakukan piket sesuai dengan jadwal. Kalau di sekolah anak-anak punya jadwal piket, maka harus dilaksanakan sesuai jadwal. Kemudian selanjutnya,
kerja bakti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Biasanya pada saat hari libur, kalau di lingkungan rumah, itu ada pengumuman untuk bersih-bersih lingkungan. Nah, anak-anak coba ikut sesuai dengan kemampuan anak-anak. Atau kalau di sekolah, biasanya ada bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Tentunya dong kita harus ikut ya. Yang kelima, memanfaatkan barang yang ada untuk mengurangi sampah lingkungan. Jadi, supaya sampahnya tidak terlalu banyak, ada sampah-sampah barang-barang bekas yang bisa digunakan kembali sehingga mengurangi sampah. Contohnya, botol aqua, botol minuman ya. Itu botol plastik itu bisa digunakan sebagai pot bunga. Nah, ini kalau digambar ada paralon ya. Nih bekas paralon. Atau ini ada juga bekas paralon kemudian ditempelkan di kayu-kayu atau bambu. Nah, ini lingkungannya menjadi bersih, rapi, dan indah ya, tidak kotor. Nah, itu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, nah, dalam anak-anak kan di kita itu sekarang banyak ya kemasan-kemasan minuman atau makanan atau di lingkungan kita sering menggunakan bahan-bahan yang akhirnya menjadi sampah dari plastik, kresek ya dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita itu mengurangi sampah. Bagaimana caranya? Nih, yang pertama ada mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat seperti briket. Mengubah sampah menjadi benda lain disebut recycle ya. Nah, contohnya briket. Kan kemarin sudah dijelaskan ya sebelumnya di pelajaran sebelumnya bahwa briket itu terbuat dari arang ya, arang kayu, batok kelapa, itu kan jadi sampah ya. Tapi ketika dibakar kemudian dihaluskan, dipadatkan, itu bisa menjadi bahan bakar alternatif ya. Nah, itu briket. Kemudian, mamah-mamah yang suka belanja ke pasar sebaiknya menggunakan atau membawa tas belanja dari rumah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, menggunakan tas belanja untuk mengurangi kantong plastik saat belanja itu disebut reduce ya. Tadi recycle itu memanfaatkan kembali, mengubah ya benda yang bekas menjadi benda yang lain yang bermanfaat. Kemudian menggunakan tas belanja saat berbelanja. Nah, itu reduce ya. Dan selanjutnya yang ketiga, nah, menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Nah, ini juga sama reduce ya. Anak-anak ketika anak-anak pergi-pergi ya, mau sama mama, sama ayah, atau ketika anak-anak sekolahnya sudah normal dan berangkat ke sekolah, sebaiknya membawa minuman dengan botol minuman dari rumah supaya tidak membeli botol kemasan kemudian dibuang dan menambah sampah. Ya, itu bagus untuk mengurangi sampah. Nih, ya. Jadi, tadi untuk kewajiban kita untuk mengurangi sampah yaitu recycle, reduce, ya. Kita lanjutkan. Setelah kita melaksanakan kewajiban, apa saja hak yang kita dapat setelah melaksanakan kewajiban kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan yang tadi? Nih, anak-anak,
haknya kita dapat memperoleh lingkungan yang nyaman. Karena sampahnya tidak dibuang sembarangan, menjaga tanaman tetap indah, maka lingkungan kita menjadi nyaman. Kemudian, hak kita selanjutnya memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, karena tadi itu anak-anak tidak sembarangan membuang sampah. Lingkungannya menjadi bersih, menjadi sehat. Nah, sekarang bagaimana ya akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Wah, sekarang ya anak-anak ini sedang terjadi, banyak terjadi. Jika anak-anak membuang sampah di sungai akan mengakibatkan banjir. Bu Guru sering lewat ya ke sungai-sungai. Di pinggir sungai itu anak-anak banyak sampah sampai ke tengahnya. Sehingga jika musim hujan, sampah-sampah tersebut menyumbat salurannya, menyumbat sungai sehingga airnya naik menjadi banjir. Yang rugi kita semuanya ya. Jadi, biasakan membuang sampah pada tempatnya, jangan ke tempat yang tidak diperbolehkan, tidak baik seperti ke sungai. Kemudian, kalau kita tidak menjaga lingkungan, maka akan menimbulkan bibit penyakit. Jika anak-anak membuang sampah sembarangan bukan pada tempatnya, kemudian sampahnya menumpuk dan membusuk, maka banyak lalat. Lalat itu membawa penyakit kalau hinggap di mana-mana, sehingga itu banyak bibit penyakit dan orang-orang bisa menjadi sakit. Kemudian akibatnya juga jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Jika membuang sampah ke sungai, maka air sungai menjadi kotor, tidak jernih lagi, sehingga tidak dapat kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga nih anak-anak untuk kegiatan sehari-hari saja menjadi kekurangan air ya, air yang bersih. Coba mau tidak anak-anak contohnya mandi di sungai, tapi air sungainya penuh sampah kotor, nanti jadi gatal-gatal, jadi penyakit ya. Nah, makanya buang sampah pada tempatnya. Kita usahakan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu hak kita setelah melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan akibat jika tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam menghemat energi termasuk dari pengamalan Pancasila sila kelima. Mengapa demikian? Nih, bunyi Pancasila sila kelima anak-anak masih ingat? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih harus adil. Ya, lambangnya ada padi dan kapas sila kelima. Nih, mengapa menghemat energi termasuk menjadi pengamalan Pancasila sila kelima? Nah, karena salah satu contoh sikap sesuai dengan pengamalan Pancasila yang kelima yaitu hemat. Artinya kita tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat boros atau tidak bermanfaat. Ya, jadi hemat itu merupakan sesuatu yang adil sehingga sesuai dengan Pancasila sila kelima. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, jika seseorang melakukan pemborosan, berarti tidak peduli dengan orang lain dan tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Kan kita sudah mempelajari ya di materi sebelumnya bahwa jika kita menghemat energi, maka energi akan tetap tersedia dan orang lain bisa menggunakannya juga. Ya, nih contoh kalau anak-anak menghemat energi, kemudian juga energinya sehingga tetap tersedia,
Anak-anak apalagi di daerah-daerah itu masih senang bisa mandi bersama di sungai karena airnya jernih dan banyak. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Semua orang boleh dan bisa menggunakan sumber energi ya, jika semuanya mau berhemat sehingga energinya tetap tersedia. Nah ya, anak-anak, ketika anak-anak di sekolah bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer dan lain sebagainya karena listriknya tetap tersedia. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan orang banyak, tidak dikuasai secara sepihak oleh pihak tertentu. Jadi sumber energi itu air, angin, dan sebagainya, listrik itu ya. Nah anak-anak, itu semua orang bisa menggunakan, tidak hanya orang tertentu saja. Semua orang boleh memakai untuk kebutuhan, tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya, hak dan kewajiban anak-anak tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Sebaliknya, jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Memanfaatkan energi merupakan hak kita. Nih, kita berhak memanfaatkan energi secukupnya. Tetapi menghemat ketersediaan energi merupakan kewajiban kita. Boleh saja memanfaatkan air, memanfaatkan sinar matahari, memanfaatkan angin, memanfaatkan listrik, tetapi kita harus tetap berhemat supaya energi tetap tersedia. Itu kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kalau kita berhemat, energi akan tersimpan lebih lama sehingga kita bisa menggunakannya lagi di waktu yang lain. Ya, karena cadangannya, persediaannya masih ada jika kita berhemat. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban harus dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kita menghemat listrik, menghemat air, bukan hanya di rumah saja, di tempat umum pun, di sekolah atau kita di perjalanan harus tetap dijaga, harus tetap berhemat ya, karena itu akan bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Anak-anak, saat menghemat energi, kita bisa melakukannya dengan cara kerjasama, ya, dengan orang lain. Nah, kerjasama itu apa ya? Kerjasama adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu sudah kita pelajari ya, kerjasama itu. Nah, kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Contohnya apa saja ya? Contohnya, bekerja sama menanam tanaman ya, menanam tanaman atau menanam pohon demi kelestarian energi air. Kan pada materi yang sudah lalu sudah dijelaskan bahwa air itu akan tersimpan di akar-akar pohon jika pohonnya ada. Jika pohonnya tidak ada, maka pada musim hujan air akan terus mengalir tidak terserap sehingga terjadilah banjir. Pada musim kemarau, persediaan air tidak ada yang harusnya ada di
akar-akar pohon. Nah, karena tidak ada pohonnya, maka tidak ada, sehingga pada saat musim kemarau kekurangan air. Nah, jadi menghemat energi, menjaga ketersediaan energi, kita bekerja sama menanam pohon. Menghemat energi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam menghemat energi sehingga energi tetap terjaga. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa sumber energi itu tidak boleh dikuasai oleh sepihak atau beberapa pihak. Jadi, semua orang, setiap orang bisa menggunakan sumber energi, berhak menggunakan sumber energi, dan semua orang pula berkewajiban untuk menjaga ketersediaan energi tersebut. Anak-anak, alhamdulillah tadi materinya ya kita mempelajarinya sudah hak dan kewajiban. Nih, kewajiban menjaga lingkungan saat bermain, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan di rumah, di sekolah, ya. Kemudian, apa saja haknya yang didapat, apa akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan, ya. Nah, kita sudah mempelajarinya ya. Mudah-mudahan semuanya mengerti, mudah-mudahan semuanya paham. Nah, sekarang saatnya anak-anak berlatih. Silahkan anak-anak, bupenanya dibuka halaman 195 dan kerjakan nomor 1 sampai 5. Jawabannya di buku tulis. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih ya untuk sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham. Jika tidak paham, boleh bertanya langsung ke ibu guru ya. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.